السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita masih melanjutkan hadis kedua, hadis Jibril, terkenal di kalangan para ulama dengan istilah sebutan hadis Jibril, di mana Jibril datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam dengan berpakaian sangat putih, berambut sangat hitam, menunjukkan masih muda. Kalau sudah tua kan biasanya berubah. Hanya Nabi SAW sudah tua tetapi sedikit ubannya, bisa dihitung. Ketika Nabi wafat itu uban beliau hanya beberapa lembar saja. Nah, ini dalam keadaan rambut yang sangat hitam, berarti masih muda. Dan dengan ucapan yang aneh, tidak ada satupun sahabat yang berani memanggil ya Muhammad. Tidak ada dan tidak boleh. Biasanya yang memanggil ya Muhammad adalah orang Badui. Orang Badui antum tahu, orang yang hidup di pelosok, bukan di kota, jauh dari pendidikan peradaban. Istilah kita kurang rasa malu. Kalau bicara keras, teriak-teriak. Ini orang Badui, Arabi. Bahasa Arabnya Arabi. Arabi ini bukan hanya Arab ya. Walaupun Amerika, Eropa, Indonesia dan seterusnya, kalau hidup di pelosok, jauh dari perkotaan, jauh dari peradaban, jauh dari pendidikan, itu namanya Arabi. Ya, mungkin tepat diterjemahkan dengan Badui. Dan para sahabat kalau ada orang Badui datang kepada Nabi, senang. Kenapa? Merasa terwakili. Karena orang Badui ini enggak ada rasa malu. Apa aja ditanya, ya Rasul begini, ya Muhammad itu nanya-nanya. Sedangkan para sahabat enggak enak, malu, takut. Sebetulnya banyak pertanyaan para sahabat itu, tapi mau ditanyakan pada Nabi itu maju mundur. Gitu. Jadi kalau ada sahabat datang pada Nabi, nanya ini, nanya itu, enggak ada malu-malunya, para sahabat senang, merasa terwakili. Gitu ya. Karena para sahabat adalah manusia-manusia yang merasa kecil di hadapan Nabi. Malu, takut. Jadi wibawa Nabi itu betul-betul sangat besar di hadapan para sahabat. Pernah ada seorang sahabat, ini sepeninggal Nabi ya, didatangi oleh seorang tabi'in. Tabi'in kan enggak bertemu Nabi, sahabat bertemu Nabi. Setelah Nabi wafat, ada seorang sahabat
yang didatangi oleh seorang tabi'in, mengatakan, tadi malam aku bermimpi melihat Rasulullah, alisnya begini, hidungnya begini, pipinya begini, rambutnya begini, begini, begini. Kata sahabat, engkau lebih tahu daripada aku, ya. Engkau rinci, ya, detail, ya. Aku tidak serinci itu. Kenapa? Kalau aku berada di hadapan Nabi, aku lebih banyak menunduk. Jadi tidak begitu hafal secara rinci alisnya, hidungnya, pipinya, dagunya, jenggotnya, ininya, itunya, ya. Ya, secara mujmal aja seperti itu. Inilah para sahabat. Maka kalau dikatakan demi cinta kita kepada Nabi, kita rayakan Maulid Nabi, ini menghina para sahabat. Seolah sahabat itu enggak cinta kepada Nabi karena enggak merayakan Maulid Nabi. Gitu ya. Tidak ada manusia yang lebih mencintai Nabi dibanding para sahabat. Tidak ada. Mereka itu rela mati demi Nabi SAW, dan sudah terbukti. Kalau kita kapan ngomong doang, ya bahkan Imam Syafi'i, Imam Bukhari hanya ngomong kan, nggak terbukti. Kalau sahabat sudah terbukti. Salah satunya Ammar bin Yasir, ya. Salah satunya Mus'ab bin Umair. Itu sudah terbukti. Bagaimana para pemuda-pemuda itu melindungi Nabi dalam perang Uhud dari senjata, karena di perang Uhud itu kita tahu putaran pertama kaum muslimin menguasai keadaan, putaran kedua kaum muslimin sangat terdesak. Sampai ada ucapan iblis, ucapan syaitan, Muhammad mati, Muhammad mati, Muhammad mati. Hampir-hampir seluruh senjata musuh itu ditujukan kepada Nabi SAW. Ya panah, ya tombak, ya ini, ya itu. Seolah-olah mereka hanya punya satu musuh, yaitu Nabi SAW. Disitulah bukti bahwa para sahabat itu siap mati demi Nabi SAW. Mereka lindungi Nabi dengan apa? Dengan badan mereka, dengan tangan mereka, dengan kaki mereka, dengan badan mereka. Biar kami yang mati, jangan Nabi SAW. Maka jangan macam-macam mengatakan demi cinta kita kepada Nabi maka kita sebut ya Allah ya Rasulullah, berarti kita menghormati Nabi. Enggak ada sahabat mengucapkan ya Allah ya Rasulullah, tidak ada. Tidak ada satupun sahabat yang menyebut ya Allah ya Rasulullah, tidak ada. Para sahabat hanya menyebut ya Allah. Ya. Kemudian beliau membahas tentang al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, ay tukirru wa ta'tarifu bilisanik wa qalbik, bahwa engkau harus mengikrar dan mengakui dengan lisan dan dengan hati. Maka lisan saja tidak sah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi hatinya tidak mengucapkan kalimat itu, maka tidak sah. Mana dalil? Mana dalil? Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dengan apa? Dengan lisannya. Tapi Abdullah bin Ubay bin Salul
kekal di neraka selama-lamanya, fid darkil aswali minan nar, di keraknya neraka. Kenapa? Kenapa? Karena Abdullah bin Ubay bin Salul mengucapkan itu, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, hanya di lisan. Hatinya tidak mengakui bahwa satu-satunya ilah yang disembah hanya Allah, bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah ini tidak diakui oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Maka baca syahadat tanpa tahu maknanya tidak sah, walaupun fasih barangkali. Pak, cara masuk Islam gimana? Gampang, ikuti saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya tidak dijelaskan, sementara dia bukan orang Arab ya, dia nggak paham kalimat itu. Artinya apa tidak dijelaskan, maksudnya apa tidak dijelaskan, walaupun dia fasih. Anda belajar. Sahkah? Tidak sah. Tidak sah. Yang tahu artinya aja nggak sah kalau tidak diimani, ya kan? Apalagi ini nggak tahu maksudnya, nggak tahu artinya. Kayak apa? Kayak beo aja. Ya. Ada kisah menarik, seorang syekh punya burung itu, beo apa, kakak tua atau apa, yang pintar menirukan suara apapun, ya kan? Dilatih dilatih oleh tuannya ini, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bisa? Ya, bisa, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hampir tiap hari si burung ini mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Satu ketika burung ini diterkam kucing apa anjing gitu. Ya. Itu teriak-teriak, ngek teriak. Akhirnya mati. Ketika sekarat, ngek saja. Suara burung lah. Tidak mengucapkan la ilaha illallah. Ini seorang syekh ini menangis, mengambil pelajaran. Ini tiap hari mengucapkan la ilaha illallah. Di saat dibutuhkan, yaitu sakaratul maut, tidak mengucapkan la ilaha illallah. Jangan-jangan saya seperti itu, ya, lalu menangis. Jangan-jangan saya seperti itu. Di saat sakaratul maut dibutuhkan, man akhiru kalamihi la ilaha illallah, malah mengucapkan kalimat yang lain. Ya. Maka disinilah kita disuruh tolong menolong, disuruh bantu membantu. Ketika ayah kita, ibu kita, kakek kita, teman kita, istri kita, suami kita sakaratul maut, kita disuruh mentalqin. Kita bantu. Karena mereka kan lemah. Mereka sedang lemah. Orang lemah biasanya akan menirukan apapun yang dia dengar. Ya. Nah, kenapa si burung ini di saat dibutuhkan dia justru tidak mengucapkan la ilaha illallah? Ya dia nggak tahu maksudnya apa. Maksud la ilaha illallah itu apa? Dia nggak tahu. Ya. Jangan sampai kita nggak tahu maksud la ilaha illallah lalu kita bernasib seperti burung itu, waliyadu billah, na'udzubillah min dzalik. Maka mumpung masih ada kesempatan sekarang, kita harus fahami apa itu la ilaha illallah. Yang mudah saja, yang antum sering belajar.
La ilaha illallah ada berapa rukun? Ada 2. Apa dan apa? Nafi dan isbat. Nafi dan isbat. Maka tidak sah kalau syahadat kita hanya isbat saja. Al-ilahu Allah, Allahul ilah. Allah ada Tuhan, Tuhan adalah Allah. Tuhanku adalah Allah, Allah adalah Tuhanku. Sah? Tidak sah. Karena ini cuma isbat, tidak ada nafi. Maka harus ada nafi dulu. La ilaha, tidak ada ilah, tidak ada sembahan, tidak ada Tuhan illallah, kecuali Allah. Baru sah. Atau sebaliknya, nafi doang, tidak ada Tuhan, tidak ada sembahan, ya jadi komunis, PKI, ateis. Jadi dua-duanya harus ada nafi dan isbat. Dengan demikian, maka wajib kita musnahkan dari diri kita dulu apa? Keris, jimat, kuburan-kuburan keramat, tempat-tempat keramat, tempat-tempat sesaji, persembahan. Berarti dia tidak apa? Tidak nafi. Apakah orang yang pasang jimat, pasang sesaji, keris, kuburan keramat, rajin dia datangi, apakah mereka menyembah Allah? Menyembah apa tidak? Menyembah. Apakah mereka mengakui Allah itu Tuhan? Mengakui. Isbat, tapi tidak nafi. Harusnya dinafikan dulu. Enggak ada itu. Kuburan keramat, keris, sesajen, segala ini enggak ada. Dan enggak ada di hati kita sedikit pun enggak ada. Artinya begini, jutaan orang itu nyembah-nyembah itu kuburan keramat, dibikin kembang sesaji atau keris lah, taruhlah ya. Semua orang tahu ini keris luar biasa. Kalau keris luar biasa, bahkan kadang-kadang bisa terbang misalnya, ya kan. Setan iblis kan selalu membantu yang gitu-gituan. Tiba-tiba nggak ada orang. Ini nggak ada orang aja dulu ya, jangan ada orang lah. Ini nggak ada orang, ya. Keris itu di depan antum, ya. Antum injek-injek, berani nggak? Berani nggak? Itu keris luar biasa disembah-sembah oleh orang-orang. Taruhlah bisa terbang, wah sakti lah Mandra Kuno. Tiba-tiba antum sendirian, itu keris di depan antum, berani injek-injek, meludahin, kencingin, berani nggak? Kalau nggak berani harus belajar tauhid lagi. Nafinya di mana? Nggak ada itu kekuatan-kekuatan kayak gitu. Ketika mereka melihat keris bisa terbang, mereka sedang dibohongi oleh setan, oleh iblis. Ya, yang apa istilahnya magic. Jangan takut. Ya. Kita nggak perlu belajar ilmu kebal, nggak perlu. Cukup tauhid cukup. Ketika tauhid itu menggunjam di dada kita, nggak perlu belajar gitu-gituan. Kalau tauhid itu tidak menghunjam, ya perlulah. Ya. Banten 7 tahun, Cirebon 5 tahun, ya. Nyari ilmu yang gitu-gituan, wah pulang PD, ya, jimatnya berjejer, ya, yang wafak, yang hizib, yang ini, yang itu.
Itu menunjukkan mereka tidak belajar tauhid. Rusak tauhidnya. Pasti kalah insya Allah dengan tauhid. Tidak usah gitu-gituan belajar tauhid, selesai. Dan ini sudah dialami oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Berapa kali ditantang oleh dukun-dukun itu, hancur semua. Emang Ibn Taimiyah belajar ilmu gitu-gituan? Enggak. Belajar tauhid. Sama dengan kita belajar tauhid, kita harus belajar tauhid. Sama dengan para sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, semuanya belajar tauhid. Dengan demikian enggak akan takut dengan hal-hal seperti itu. Orang enggak percaya enggak ada, itu dibohongi setan, dibohongi iblis. Mosok kita kalah sama apa itu? Kalah sama bule. Ya, bule ngelihat kayak gitu juga ketawa. Gitu kan? Bule mungkin berani nendang-nendang keris kayak gitu. Orang nggak percaya, malah kita nggak berani. Aneh. Bule kan nggak percaya yang gitu-gituan. Ya cuman mereka nggak percaya dengan hal yang gaib. Kalau kita kan percaya dengan hal yang gaib. Kekuatan Allah. Ya, mereka nggak percaya. Allah nggak percaya, yang gitu-gituan nggak percaya. Ya, nggak percaya yang gitu-gituan, itu benar. Ya. Berarti bule-bule kafir itu lebih baik daripada kaum muslimin yang percaya gitu-gituan. Dalam hal itu ya, dalam hal itu lebih baik. Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Ini beliau bawakan ayatnya di suratul Zukhruf. Kecuali orang yang menyaksikan dengan kebenaran tersebut dan mereka tahu. Berarti harus tahu makna la ilaha illallah itu apa, makna Muhammad Rasulullah itu apa. Lihat saudara kita, banyak yang tidak tahu. Kenapa sih ibadah harus persis mencontoh Nabi? Aneh sekali. Kenapa sih sholat, puasa, zikir, wirid harus persis dengan Nabi? Kalau enggak mencontoh Nabi enggak diterima? Kenapa sih? Mereka lupa dengan syahadatnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu buat apa coba? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, buat apa itu syahadat yang kedua itu? Buat menunjukkan bahwa sholat kita enggak akan diterima, puasa kita tidak akan diterima, tawaf, sa'i, melempar jumrah kita enggak akan diterima kecuali kalau mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka enggak faham ini Muhammad Rasulullah. Ya. Kalau antum faham, walillahilham. Ini nikmat yang sangat besar. Ya. Inilah di negeri kita, pelajaran agama di negeri kita yang sangat penting, yang sangat mendasar, justru tidak diviralkan. Justru yang diviralkan ya sekedar masalah birrul walidain, sedekah, senyum, berbakti kepada orang tua, menolong, rajin menolong dan seterusnya. Itu semua enggak usah belajar orang tahu. Ya, orang kafir bahkan tahu, orang kafir tentang harus berbakti kepada orang tua, menolong fakir miskin, orang kafir tahu. Ini nih, jangankan orang kafir, kaum muslimin banyak yang tidak tahu. Kalau menambah sedikit saja dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa, haram, bid'ah, walaupun itu baik. Seperti mengakhiri bacaan Al-Quran dengan bacaan Sadaqallahul Azim. Ini artinya kan bagus sekali dan nyambung. Nyambung kan? Habis baca firman Allah, lalu diucapkan Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah, firmannya pasti benar, nggak mungkin salah, kan nyambung. Tapi ini bid'ah, ini dosa. Kenapa?
tadi, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi tidak pernah mencontohkan itu. Mana di riwayat siapa? Nabi, para sahabat selesai baca Al-Quran diakhiri dengan Sadaqallahul Adzim. Rasul dan para sahabat selesai salat Id bersalam-salaman, bermaaf-maafan, mengucapkan minal aizin wal faizin. Mana dalil? Mana riwayat? Yang ada para sahabat, bukan Nabi ya, para sahabat mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Itu yang ada, bukan minal aizin wal faizin wa kullu amin wa antum bi khair. Enggak ada. Kita akan disuruh mengikuti Rasul dan para sahabat. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Beliau mengambil ayat di suratul Baqarah. Rabbana, ini doa Nabi Ibrahim dan Ismail setelah beliau berdua selesai membangun Ka'bah. Rabbana wab'ats fihim, ini salah satu doanya ya, ada lumayan panjang. Ini salah satu doanya. Rabbana wab'ats fihim rasulan. Ya Allah, utuslah di tengah-tengah mereka seorang rasul. Bukan rusul, tapi rasul. Artinya satu saja. Ya Allah, utuslah di tengah-tengah mereka. Mereka siapa? Mereka siapa? Penduduk Mekah. Ya Allah, utuslah di tengah-tengah penduduk Mekah ini. Ka'bah di Mekah kan? Rasulan, seorang rasul. Minhum, dari mereka. Rasul itu tidak pernah dari luar. Ya. Beda dengan ulama, mubalik, ustaz, lahir di Surabaya, ngajar dan menetap di Jakarta, bisa. Para ulama seperti Imam Syafi'i kecil kan di Mekah, kemudian ke Madinah, kemudian ngajar di Baghdad, meninggal di Mesir, tidak masalah. Adapun para nabi, para rasul tidak. Para nabi, para rasul diambilkan dari umat tersebut. Untuk kaum 'Ad, Nabi pilih, Allah pilih Nabi Hud. Siapa Nabi Hud? Termasuk kaum 'Ad itu sendiri. Untuk kaum Samud, Allah pilih Nabi Saleh. Siapa Nabi Saleh? Kaum Samud itu sendiri. Untuk Bani Israel, Allah pilih Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, terus semuanya itu dari Bani Israel. Seluruh para nabi, para rasul adalah Bani Israel, kecuali seluruh para nabi, para rasul adalah Bani Israel, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan Bani Israel, tapi Bani Ismail. Ismail dengan Israel sama-sama keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Ismail langsung anaknya Nabi Ibrahim. Sedangkan Nabi Israel cucu ya. Israel nama lainnya Ishak, bapaknya Yakub, kemudian Ibrahim, ya. Nah, doa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ini dikabulkan setelah ribuan tahun. Ya. Dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail berdoa sampai diutusnya Nabi Muhammad SAW ribuan tahun. Bayangkan melewati Nabi
Ishak, Yakub, Yusuf, terus Musa, terus berapa ratus nabi yang dilewati. Baru ini terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari sini satu pelajaran bahwa orang berdoa tidak boleh orang berdoa tidak boleh tergesa-gesa. Ya. Bahkan Allah menjamin siapapun yang berdoa pasti dikabulkan, pasti. Kecuali yang tergesa-gesa. Allah tidak suka dengan orang yang tergesa-gesa. Antum tahu? Orang berdoa tergesa-gesa? Orang yang dikatakan tergesa-gesa dalam berdoa, dia sering mengucapkan, aku sudah berdoa meminta kepada Allah, tapi Allah belum kabulkan. Aku sudah berdoa meminta memohon kepada Allah, tapi Allah belum kabulkan. Allah enggak suka omongan seperti ini. Maka jika antum 7 tahun ini, 10 tahun ini, 15 tahun ini meminta sesuatu dan belum dikabulkan, diam. Jangan ngomong-ngomong. Ya. Kalau antum ngomong-ngomong, Allah enggak suka. Antum bagian dari tergesa-gesa. Lihat, ini ribuan tahun baru dikabulkan. Ya, kan bukan maunya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Ya Allah, utuslah seorang Rasul nanti 3000 tahun lagi ya Allah. Enggak begitu. Enggak begitu. Maunya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ya enggak terlalu lama. Ya. Bahkan kalau perlu mengalami gitu kan, melihat gitu ya, bertemu gitu ya. Tapi Allah tidak mau. Allah maunya justru yang terakhir, setelah ribuan tahun. Ya. Maka tidak boleh kita tergesa-gesa. Termasuk tergesa-gesa apa? Termasuk tergesa-gesa dan tidak boleh kita lakukan doa itu haram ketika hujan lebat, misalnya anak kos misalnya ya. Anak kos, dia di dalam kos, hujan lebat, nasi nggak ada, makanan nggak ada, cuman air putih. Lalu dia berdoa, ya Allah, turunkan nasi bungkus ya Allah, turunkan nasi padang ya Allah. Dia membayangkan tebuk begitu dari plafon gitu ya. Ini haram, ini tergesa-gesa. Ya, tergesa-gesa. Yang tidak tergesa-gesa gimana? Ya Allah, mudah-mudahan warteg di perempatan itu buka ya Allah. Saya mau ke sana, saya mau beli. Lalu dia ambil payung, ya. Lalu dia beli, lalu dia dapat, lalu bawa pulang, lalu dimakan di kos-kosannya. Ini yang halal. Ini tidak tergesa-gesa. Yang tadi tergesa-gesa. Ya. Karena ada asbab, ada sunnatullah. Ya. Di sini kita tidak boleh tergesa-gesa. Ya. Baru jualan, baru rame dikit, belum 3 bulan, udah buka 10 cabang misalnya, udah buka 15 cabang misalnya. Ini bagian dari tergesa-gesa ya. Harus mengikuti sunnatullah ya. Kemudian beliau membahas man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah,
Barang siapa yang akhir ucapannya di dunia adalah la ilaha illallah, maka dijamin masuk surga. Pertanyaan, apakah cukup la ilaha illallah? Apa ditambah Muhammad Rasulullah? Jawabnya, la ilaha illallah saja. La ilaha illallah saja. Sesuai dengan sabda Nabi SAW. Kenapa? Karena Muhammad Rasulullah dia sudah yakin dan dia sudah tidak mungkin sholat lagi, puasa lagi, udah sakaratul maut kan, sudah akhir kehidupannya di dunia. Ya. Sholat harus mencontoh Nabi, wudu harus mencontoh Nabi, saum harus mencontoh Nabi, manasik haji harus mencontoh Nabi. Sudah lewat, sudah selesai. Ini udah mau mati. Maka cukup dengan la ilaha illallah. Dan jangan terkecoh, jangan tertipu oleh ucapan sebagian tarekat sufiyah. Apa? Jangan la ilaha illallah kepanjangan. Iya kalau dia bisa sampai selesai la ilaha illallah. Kalau baru la ilah lalu mati gimana? Kan? La ilah artinya apa? Tidak ada Tuhan. Lalu dia mati, ya kafir, neraka. Ya. Berarti dia lebih pintar dari Nabi SAW, mengkritik Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Berarti Nabi bodoh dong mengajarkan sesuatu yang keliru. Ya. Ini mengada-ada. Ya. Ada itu, saya pernah dengar orang mengucapkan seperti itu. Saya kira antum pernah dengar juga. Ya. La ilaha illallah kepanjangan, takutnya begitu. Baru la ilah mati. Makanya cukup Allah saja. Allah, Allah, Allah. Allah, Allah, Allah. Padahal zikir Allah tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW, dan nggak ada kebaikan. Karena Allah itu harus diikuti dengan pujian. Allahu Akbar, Allahu Samad, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah. Jadi nggak ada Allah saja. Barangkali mereka salah faham dengan sabda Nabi SAW, la taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah, 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 Allah. Tidak akan datang hari kiamat kalau di muka bumi masih ada yang mengucapkan Allah, Allah, Allah. Jadi menjelang kiamat tiba, tidak ada orang yang mengucapkan lafaz Allah. Ini maksudnya dalam kehidupan sehari-hari. Udahlah, kita serahkan aja kepada Allah. Sekarang kan masih banyak tuh, sholat enggak, puasa jarang, ahli maksiat, tapi suka mengucapkan kalimat itu. Udah, biar Allah yang balas. Gitu. Padahal orang awam jarang sholat, mengucapkan kata Allah, itu yang dimaksud. Nanti menjelang kiamat tiba, udah nggak ada lagi. Nggak ada lagi orang yang mengucapkan kalimat seperti itu. Udah kita serahkan kepada Allah, nggak ada. Itu yang dimaksud. Bukan berarti bahwa ada zikir Allah, Allah, Allah. Nanti kalau sudah menjelang kiamat, sudah tidak ada lagi yang zikir Allah, Allah, Allah. Keliru. Ini salah faham. Sekali lagi, tidak ada zikir Allah, Allah, Allah. Berarti bid'ah. Bid'ah. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kemudian, bagaimana kalau ada orang mengucapkan la ilaha illallah dan kita tahu
taunya berdasarkan qarinah bahwa dia mengucapkan la ilaha illallah ada maunya. Apa misalnya? Nikah. Ya. Kita boleh suudzon apa harus husnudzon? Harus husnudzon. Harus husnudzon walaupun nampak jelas. Ya. Saya mau menikahi fulana. Saya tertarik dengan dia, kecantikannya, pribadinya dan seterusnya. Kata orang-orang, kata ayah juga, nggak bisa. Kamu harus masuk Islam dulu. Nggak apa-apa masuk Islam. Ya. Nah, yang penting saya nikah dengan fulana. Secara ucapan dia menunjukkan bahwa dia mengucapkan la ilaha illallah karena ingin menikahi fulana. Kita boleh suudzon apa harus husnudzon? Harus husnudzon. Udah serahkan kepada Allah. Serahkan kepada Allah. Kalau dia bohong ya sudah, dia bohong kepada Allah. Kita tidak usah ngorek-ngorek hati dia, nggak bakalan kita tahu kan. Mana dalil? Insyaallah antum ingat. Dalilnya adalah Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid dalam sebuah peperangan itu biasa, dalam peperangan tawuran kan akhirnya duel ya, 1 lawan 1. Nah, musuhnya Usamah ini sudah terlempar pedangnya, dia lari, dikejar oleh Usamah dan kena. Ya. Tinggal mengayunkan satu pedangnya mati. Tiba-tiba sebelum Usamah mengayunkan pedangnya, si kafir ini mengucapkan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mereka umumnya tahu masuk Islam itu caranya begitu. Dan kalau sudah muslim nggak boleh dibunuh kan begitu. Ya. Usamah bin Zaid meyakini si kafir ini mengucapkan la ilaha illallah karena ingin selamat dari pedangku. Nggak ikhlas. Ya. Maka dibunuh sekalian. Karena bagi Usamah, orang ini masuk Islam karena tidak ikhlas dari hatinya. Kisah ini sampai kepada Nabi SAW. Nabi senang apa marah? Marah semarah-marahnya. Marah semarah-marahnya. Ya. Ataqtulu man qala la ilaha illallah? Ataqtulu man qala la ilaha illallah? Engkau bunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah? Engkau bunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah? Diulang-ulang pertanyaan ini. Gemetar Usamah bin Zaid. Ya, sampai dia membayangkan, menghayalkan seolah dia baru saja masuk Islam. Ya. Lalu Usamah mengatakan supaya terlepas dari kemarahan Nabi, ya Rasul, dia mengucapkan la ilaha illallah hanya karena takut dengan pedangku supaya tidak aku bunuh. Nabi makin marah. Engkau sudah buka dadanya, engkau lihat hatinya bahwa dia betul-betul mengucapkan la ilaha illallah karena hanya takut dengan pedangmu. Istifham lil inkar. Sebuah pertanyaan yang tidak perlu dijawab, enggak membutuhkan jawaban. Karena memang untuk mengingkari ucapan Usamah bahwa apa yang engkau simpulkan tidak benar. Tidak benar. Ya. Tidak boleh mengorek hati manusia. Ya. Saya kira seluruh sahabat tahu kemunafikan Abdullah bin Ubay bin Salul tadi. Nabi lebih cerdas, lebih pintar, lebih jeli daripada para sahabat, lebih tahu lagi. Tapi nggak peduli. Mati disolati. Ya. Walaupun akhirnya dilarang oleh Allah, ya kan? Sebelum dilarang disolati oleh Nabi SAW. Bahkan ketika ada pilihan ya,
Engkau mintakan ampun atau tidak sama saja. Engkau mintakan ampun 70 kali, aku tidak akan mengampuni. Rasulullah mengatakan, aku diberi pilihan, mintakan ampun boleh, tidak boleh, aku memilih memintakan ampun. Luar biasa ya. Dan Allah mengatakan 70 kali aku mintakan ampun, Allah tidak akan mengampuni. Siapa tahu 71, 72. Luar biasa. Padahal beliau dibikin susah oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Enggak ada dendam beliau. Enggak ada dendam. Ketika mati didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini akhlak yang luar biasa. Wallahu a'lam. Itu saja malam ini, belum ada soal jawab. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.